lagi. Saatnya belajar matematika. Nah, materi yang akan kita pelajari sekarang adalah perbandingan. Nah, di sini anak-anak perlu tahu ya apa itu perbandingan. Perbandingan itu adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Nah, kata kuncinya di sini besaran yang sejenis dengan cara yang sederhana. Artinya kalau kita membuat perbandingan itu harus sejenis dulu besarannya, lalu dalam bentuk yang paling sederhana ya. Biasanya perbandingan ditulis dengan menggunakan tanda titik 2 yang dibaca berbanding. Nah, di sini misalnya A.2B dibaca A berbanding B, atau perbandingan juga bisa ditulis dalam bentuk pecahan ya. A berbanding B bisa ditulis A per B. Nah, untuk lebih memahami tentang perbandingan, kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama, di sini Bu Guru sudah ada soal. Nah, dimana perbandingan umur Adi dan Budi adalah 2 berbanding 3. Nah, jika umur Budi 15 tahun, maka berapa umur Adi? Sebelum kita menjawab, kalian harus tahu dulu yang mana perbandingan Adi dan mana perbandingan Budi. Nah, di sini dalam soal disebutkan Adi dan Budi itu perbandingannya 2 berbanding 3. Itu berarti Adi perbandingannya 2 dan Budi perbandingannya 3. Ingat ya, Adi 2 dan Budi 3. Nah, di sini untuk menjawab soal tersebut, kalian harus tahu dulu rumus umum untuk menyelesaikan soal tentang perbandingan. Nah, di mana untuk mencari nilai yang ditanyakan atau nilai yang dicari, itu rumusnya adalah perbandingan dari nilai yang akan dicari per perbandingan dari nilai yang sudah diketahui kali nilai yang sudah diketahui tersebut ya. Ingat, apapun yang dicari atau yang ditanyakan, perbandingannya taruh di atas, lalu yang di bawah adalah perbandingan dari nilai yang sudah diketahui, baru dikalikan dengan nilai yang sudah diketahui. Nah, di sini untuk menjawab soal tersebut, berarti yang ditanyakan adalah umur Adi atau nilai yang ditanyakan adalah umur Adi. Artinya di sini perbandingannya adalah perbandingan Adi per perbandingan Budi karena yang dicari adalah umur Adi. Nah, umur Adi berarti karena di sini perbandingannya Adi adalah 2, berarti 2 per yang diketahui adalah umur Budi, berarti per 3 kali 15. Nah, sudah. Sekarang kita lihat ya, untuk memudahkan operasi hitungnya, kita lihat di sini 15 dan 3. 15 apakah bisa dibagi 3, anak-anak? Bisa ya. Berarti di sini kita mudahkan dengan cara coret-coret, sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 itu hasilnya 1, sedangkan 15 dibagi 3 itu hasilnya adalah 5. Masing-masing hasil dari pembagian kita tulis di tempatnya masing-masing ya. Kemudian kita kalikan 2 kali 5. Kenapa harus kali 5? Karena tadi 15-nya sudah dibagi 3 ya. 2 kali 5 itu hasilnya 10 per yang di bawahnya adalah 1, karena kalau per 1 itu hasilnya sama saja, berarti tetap menjadi 10. Artinya umur Adi adalah 10 tahun. Nah, itu untuk contoh soal yang ditanyakan adalah salah satu unsur dari soal tersebut. Nah, kemudian biasanya jenis dari soal tentang perbandingan ada 3 jenis. Yang pertama adalah yang diketahui unsur yang lain, kemudian ada yang diketahui adalah jumlah, dan ada juga yang diketahui adalah
selisihnya. Nah, contoh soal yang kedua, perbandingan uang ibu dan ayah adalah 3 berbanding 5. Jika jumlah uang mereka Rp400.000, berapakah uang ayah? Nah, menurut soal di sini, ibu dan ayah perbandingannya adalah 3 berbanding 5. Artinya ibu 3, ayah 5. Nah, yang ditanyakan di sini adalah uang ayah, berarti yang kita tulis di atas adalah perbandingan ayah. Kita lihat di sini perbandingan ayah adalah 5. Kemudian karena yang diketahui adalah jumlah, ya. Artinya kalau jumlah diketahui maka perbandingannya ini juga kita jumlahkan di bawahnya. 3 ditambah 5 baru kalikan dengan 400.000. 5 per 8 kali 400.000. Nah, sekarang 400.000 bisa kita sederhanakan dengan 8, atau kita anggap ini tidak ada 0 dulu ya. Kita lihat angka 40. 40 apakah bisa dibagi 8? Tentu bisa ya. 40 kita bagi 8, kita coret 40-nya. Lalu 8-nya juga dicoret. 8 dibagi 8 hasilnya 1. 40 dibagi 8 itu hasilnya adalah 5. Nah, sekarang baru kita kalikan. 5 kali 5 hasilnya 25. Lalu kita tambahkan 0 yang belum kita coret tadi. 1, 2, 3, 4. Tambahkan 0, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini uang ayah itu adalah 250.000 ya. Itu soal tentang perbandingan yang diketahui jumlahnya. Ingat ya, kalau jumlah diketahui artinya di sini di bawahnya adalah jumlah perbandingan. Nah, jenis soal yang ketiga itu ini ya. Perbandingan banyak kelereng Dodi dan Edo adalah 4 berbanding 7. Jika selisih banyak kelereng mereka 12 buah, berapakah banyak kelereng Edo? Nah, di sini kita menjawab soal tentang perbandingan di mana yang diketahui adalah selisih ya, selisih. Nah, karena yang ditanyakan adalah kelereng Edo, berarti perbandingan Edo kita taruh di atas. Berapakah perbandingan Edo? Kita lihat di sini. Dodinya 4, Edo 7, berarti 7. Kemudian karena diketahui selisih, berarti di bawahnya adalah selisih perbandingan ya. Untuk selisih perbandingan, selisih itu tidak mementingkan urutan mana duluan Edo atau Dodi atau Edo, tidak begitu. Yang penting untuk selisih itu adalah angka yang lebih besar dikurangi angka yang lebih kecil ya. 7 dikurangi 4, selisih dari 4 dan 7 ya, kali 12. 7 per 3 kali 12. 12 bisa dibagi 3, sini 1, sini 4 ya. Kemudian kita kalikan 7 kali 4 28. Itu artinya kelereng Edo jumlahnya 28. Nah, dari ketiga jenis contoh soal yang sudah Bu Guru bahas tadi, itu bisa kalian simpulkan ya, jika pada soal diketahui salah satu unsur, kemudian yang ditanyakan adalah unsur yang lain, berarti caranya perbandingan yang dicari per perbandingan yang diketahui kali nilai yang diketahui ya, yang cara biasa. Kemudian jika dalam soal diketahui jumlah, berarti perbandingan yang dicari per jumlah perbandingan. Nah, intinya di sini perbedaannya ya, di bagian bawah, di bagian penyebutnya.
Jika yang diketahui jumlah, berarti penyebutnya adalah jumlah dari perbandingan. Sementara jika diketahui selisih, maka penyebutnya adalah selisih perbandingan. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajarnya anak-anak. Terima kasih.